Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan era arsitektur tradisional. Anggota kelompok kami yang pertama saya Arjuna Udin Rohmano NPM 210510101024. Selanjutnya ada saya, Inyoman Gaulang Suma, NPM 210510100028. Selanjutnya ada saya, Muhammad Ramdhani Putra, dengan nomor NPM 210510101099. Selanjutnya ada saya, Ahmad Firmansyah, NPM 210510101127. Selanjutnya, saya Ahmad Doni Trikana dengan PM 210510010071. Langsung saja dimulai. Jadi di sini kami akan menjelaskan 3 objek, yaitu 3 rumah. Yang pertama ada rumah joglo, rumah Batak Toba, lalu yang ketiga ada rumah tongkonan. Lalu ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama fasad, bagian bawah, tengah, atas. Lalu ada filosofi, lalu ada interior, yaitu material, hubungan antar ruang, dan suasana ruang dalam. Dan yang terakhir adalah denah. Yang pertama rumah joglo. Jadi fasadnya rumah joglo ini elemen bangunan pada rumah joglo dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bawah terdiri dari lantai, umpak, dan pondasi. Lalu yang tengah terdiri dari saka atau tiang, dinding, ventilasi, pintu, dan jendela. Dan yang terakhir bagian atas terdiri dari penutup atap dan rangka atap. Bagian bawah. Pondasi atau bebatur secara tradisional dibuat dari tanah biasa yang terkadang dilapisi dengan pasir. Lantai pada rumah joglo biasanya disebut dengan jogan atau jeramban. Pada umumnya bahan yang digunakan pada lantai adalah plesteran semen, bligon, atau tegel bermotif atau tidak bermotif. Lalu umpak adalah alas tiang atau kolom yang terbuat dari batu alam berwarna hitam. Umpak memiliki ukuran bervariasi tergantung dari luas bangunannya. Lalu yang kedua ada bagian tengah. Yang pertama tiang. Saka guru merupakan tiang utama. Biasanya merupakan kayu yang paling baik mutunya dari keseluruhan tiang yang ada. Bahan tiang bisa terbuat dari bambu atau kayu. Contohnya kayu jati, glugu, atau nangka. Lalu yang kedua ada dinding. Dinding rumah joglo terbuat dari material yang beragam. Material dapat berupa bambu, kombinasi bambu dan papan. Papan biasa disebut gebyok dan dinding batu atau bata disebut tembok. Lalu yang ketiga ada ragam hias. Ragam hias yang ada pada bangunan rumah joglo pada umumnya terbuat dari kayu. Bagian bangunan rumah tradisional yang banyak diberi ragam hias adalah tebeng. Tebeng adalah ventilasi berbidang segi 4 yang terletak di atas pintu atau jendela. Nah, yang terakhir, pintu, jendela, dan ventilasi. Berikut ini adalah karakteristik pintu, jendela, dan ventilasi yang ada di kota gede. Bentuk pintu dan jendela selalu 4 persegi panjang. Lalu di atasnya jendela, pintu, dan gebyok. Lalu bagian atas, rangka atap bangunan tradisional terbuat dari kayu jati, kayu nangka atau kayu kelapa atau glugu. Rangka utama atap rumah joglo adalah berunjung berbentuk piramida yang terletak di atas keempat sangka guru. Penutup atap bangunan rumah joglo menggunakan sistem empyak, yaitu atap ditopang oleh sebuah bidang kaku yang terdiri atas susunan usuk yang menghubungkan antara mulut dengan belandar pemanjang atau belandar-belandar yang ada di bawahnya, sesuai dengan tipe atapnya. Material penutup atap rumah joglo pada umumnya adalah genteng tanah liat, jenis pres, dan flam. Lalu ada ornamen atap. Rete-rete yang terbuat dari kayu banyak dijumpai di beberapa rumah tradisional di kota gede.
Rete-rete biasanya dipergunakan pada tepi les plank. Krepyek biasanya dipergunakan pada tutup keong pada atap. Mahkota, hiasan atap yang disebut mahkota atau mahkota memiliki motif bentuk mahkota. Hiasan yang berasal dari zaman Hindu ini ditempatkan pada bumbungan bagian tengah, pada bagian ujung kanan dan kiri wuwungan, dan pada ujung jurai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi dari rumah joglo itu sendiri. Joglo merupakan bangunan hunian atau rumah adat tradisional yang banyak digunakan masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Rumah adat ini mempunyai karakteristik cukup unik, yaitu adanya 4 tiang utama atau disebut juga dengan soko guru yang berfungsi sebagai pondasi utama untuk menopang seluruh bagian rumah. Rumah adat Joglo juga mempunyai teras tanpa sekat yang cukup luas. Teras luas tanpa sekat ini mempunyai filosofi sebagai sarana membangun silaturahim dengan tetangga sekitar demi menciptakan kehidupan sosial yang baik. Filosofi unik juga terdapat pada bagian pintu rumah adat Joglo, di mana pintu pada rumah Joglo biasanya terletak di tengah ruangan. Dikatakan ini sebagai simbol keharmonisan dan keterbukaan antar pemilik rumah. Di sekeliling rumah Joglo biasanya terdapat pagar yang terbuat dari tanaman perdu. Pagar ini memiliki tinggi tidak lebih dari 1 meter. Filosofinya agar interaksi antar tetangga menjadi lebih mudah. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada hubungan antar ruang. Yang pertama, bagian depan. Bagian depan dari rumah Joglo, Situbondo biasanya juga disebut dengan pendopo. Semua jenis rumah Joglo juga memiliki bagian ini. Bagian ini berupa ruangan lapang yang digunakan pemilik rumah sebagai tempat untuk menerima dan mengadakan perjamuan kepada tamu yang datang. Selanjutnya ada bagian belakang. Bagian belakang dari rumah Joglo Situbondo terdiri dari ruang yang digunakan sebagai dapur dan kamar tidur. Yang pertama, kamar kanan. Jika kita masuk ke pintu masuk, maka kamar ini berada di posisi kanan. Ruangan ini bisa disebut dengan sentong tengen, yang memiliki arti kamar kanan dalam bahasa Jawa. Biasanya pada bagian ini terdapat dapur, pendaringan, dan gudang yang sering kali digunakan untuk penyimpanan alat pertanian. Selanjutnya, kamar tengah. Seperti namanya, ruangan ini berada di bagian sentral bangunan, juga disesuaikan posisinya dari arah pintu masuk utama. Tak berbeda dengan kamar kanan, ruangan ini juga diberi nama dengan sentong tengah, yang memiliki arti kamar tengah dalam bahasa Jawa. Bagi masyarakat setempat, keberadaan ruangan tengah ini seringkali dianggap sebagai bagian yang sakral dalam sebuah rumah. Baik, saya lanjutkan dari ini. Pada bagian kiri, umumnya ruang ini juga disebut sebagai shouting kiwo yang berarti kamar bagian kiri dalam bahasa Jawa. Pada bagian kamar kiri inilah biasanya terdapat dempilan, itu kamar tidur untuk orang tua. Biasanya di bagian kamar kiri ini berhubungan dan dipergunakan untuk orang melakukan pekerjaan ataupun kerajinan. Next. Nah, ini ada bangunan dari adat Batak Toba. Yang pertama ada atap. Tipe khas rumah Batak Toba adalah bentuk atapnya melengkung dan pada ujung atap sebelah depan. Di dasar dari bentuk atap seperti kerbau. Punggung kerbau adalah atap yang melengkung, kaki-kaki kerbau adalah tiang-tiang pada kolong. Terdapat ornamen pada bagian depan pada atap berupa ukiran yang diwarnai. Fungsi pada atap rumah tradisional Batak Toba adalah sebagai atap pelindung dari hujan ataupun terik matahari dan juga sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda keramat. Dan digunakan juga sebagai tempat untuk alat musik
yang dimainkan pada acara adat. Untuk material penyusun pada bagian atap menggunakan kayu dan juga ijuk, dan material pada ornamen yang ada pada atap menggunakan material kayu yang dicat dengan warna hitam, merah, dan putih. Ornamen gorga ulu paung adalah lambang wibawa, kekuatan, dan lambang keperkasaan yang melindungi. Tempatkan pada puncak hubungan atap, fungsinya sebagai penangkal setan yang datang dari luar kampung. Next. Selanjutnya ada kolam rumah. Untuk bentuk kan kolam rumah Batak Toba terdiri dari banyak tiang, dan tiang tersebut yang menggunakan kayu berbentuk bulat yang disusun sejajar. Pada bagian depan terdapat tangga yang digunakan sebagai akses masuk ataupun keluar pada rumah tradisional Batak Toba. Tangga pada rumah tradisional Batak Toba memiliki anak tangga yang berjumlah ganjil, biasanya jumlah 5-7 anak tangga. Fungsinya pada tangga dari rumah tradisional Batak Toba merupakan sebagai akses masuk maupun keluar pada rumah tradisional Batak. Fungsi pada kolong rumah tradisional pada Batak Toba adalah untuk menghindari bahaya dari serangan binatang buas, dan juga digunakan sebagai tempat binatang peliharaan dan sebagai tempat untuk menyimpan kayu bakar. Material penyusun pada bagian kolong rumah tradisional Batak Toba dan juga tangga pada rumah tersebut menggunakan material kayu sebagai material penyusunnya. Next. Nah, selanjutnya ada dinding. Bentuk dinding pada rumah Batak Toba dibuat miring agar angin mudah masuk. Ini memiliki ketebalan 4-5 cm pada setiap sisi bangunan tradisional Batak Toba. Pada samping rumah tradisional Batak Toba memiliki bentuk memanjang dan terdapat jendela pada setiap sisi rumah. Pada bagian belakang badan rumah tradisional Batak Toba terdapat pintu yang memiliki tangga sebagai akses masuk ataupun keluar. Dan pada bagian belakang badan rumah tradisional Batak Toba tidak terdapat ornamen. Terdapat ornamen ukiran dari kayu yang berada pada fasad pada badan rumah tradisional Batak Toba. Mungkin saja bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Oke, next. Kita akan masuk ke ornamen. Di sini kita bisa melihat ornamen di dalam ruangan, di dalam rumah Batak Toba, terdapat ornamen ukiran dari kayu yang berbeda pada fasad pada badan rumah tradisional Batak Toba. Selanjutnya, lantai yang digunakan pada rumah ini adalah lantai dari papan kayu dengan panjang menyesuaikan dengan lebar bangunan rumah tradisional Batak Toba yang disusun sejajar dengan rapi. Pada bagian dalam rumah tradisional Batak Toba tidak dijumpai sekat sebagai batas satu sama lain. Namun demikian, ruangan terbuka tersebut diberi nama masing-masing untuk pengaturan tempat tinggal penghuninya, sesuai dengan struktur dalihan Natolu, juga untuk tempat duduk para tamu. Next. Selanjutnya kita ke filosofi. Fungsinya dapat dibedakan ke dalam rumah yang digunakan untuk tempat tinggal keluarga disebut rumah, dan rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan disebut lumbung, disebut sopo. Bahan-bahan bangunan terdiri dari kayu dengan tiang-tiang yang besar dan kokoh, dinding dari papan atau tepas, lantai juga dari papan, sedangkan atap dari ijuk. Tipe khas rumah adat Batak Toba adalah bentuk atapnya yang melengkung dan pada ujung atap sebelah depan kadang-kadang diletakkan tanduk kerbau, sehingga rumah adat itu menyerupai kerbau. Punggung kerbau adalah atap yang melengkung, kaki-kaki kerbau adalah tiang-tiang pada kolong rumah. Sebagai ukuran dipakai depah, jengkal,
asta, dan langkah seperti ukuran-ukuran yang pada umumnya dipergunakan pada rumah-rumah tradisional di Jawa, Bali, dan daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, dinding rumah merupakan center point. Karena adanya ukiran-ukiran yang berwarna merah, putih, hitam, dan merupakan warna tradisional Batak. Pada bagian-bagian lainnya terdapat ornamen-ornamen yang penuh dengan makna dan simbolisme yang menggambarkan kewibawaan dan karisma. Ornamen-ornamen tersebut berupa orang yang menarik kerbau melambangkan kehidupan dan semangat kerja. Ornamen-ornamen perang dan sebagainya. Selanjutnya, next. Next. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antar ruang. Bagi orang Batak, rumah terdiri dari dua bagian, yakni bagian rumah sopo dan rumah bolon. Rumah sopo difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang, tempat menyimpan padi, musyawarah adat. Rumah bolon tempat tinggal keluarga besar dan tidak memiliki penyekat ruangan. Ruangan pada rumah Batak, yakni rumah bolon, terbagi atas 4 bagian, antara lain jabu, bora atau ruangan belakang di sudut sebelah kanan, jabu soding berada di sebelah jabu suhat dan di depan jabu bona. Ruangan jabu suhat berada di sudut kiri depan. Tempat piring berada di sebelah kiri yang berhadapan dengan jabu bona yang sering digunakan sebagai penyedia makanan atau tempat penyimpanan makanan. Ruangan jabu bona dikhususkan bagi keluarga kepala rumah. Ruangan jabu soding dikhususkan bagi tamu dan keluarga besar. Ruangan jabu suhat dikhususkan untuk anak laki-laki tertua yang telah menikah. Ruangan tempat piring diperuntukkan bagi anak perempuan yang dalam artian berkaitan dengan kebutuhan makanan dan minum dan lainnya. Dari segi fungsi, rumah ini terbagi dua, yaitu halang ulu dan talaga. Ruang halang ulu merupakan tempat duduk kaum pria, kelompok kepala keluarga atau anak laki-laki, dan posisinya berada di sebelah kepala saat tidur. Sedangkan talaga tempat untuk kaum perempuan saat ada acara khusus atau posisi berada di sebelah arah sebaliknya dari posisi duduk kaum pria. Pada ruang talaga diciptakan lubang kecil tempat menyapu debu dekat tiang rumah. Makna dalam pembuangan luang itu agar semua keburukan dan hal negatif terbuang dari seisi rumah. Mengacu pada kepercayaan Batak, rumah ini terbagi ke dalam 3 bagian yang mencerminkan dunia atau dimensi yang berbeda-beda. Bagian pertama adalah atap, yang diyakini mencerminkan dunia para dewa. Bagian kedua yakni lantai rumah yang diyakini mencerminkan dunia manusia. Bagian ketiga adalah bagian bawah rumah atau kolong rumah yang mencerminkan dunia kematian. Rumah adat Batak tidak memiliki struktur yang tertancap ke dalam tanah seperti pondasi rumah-rumah beton. Rumah Batak kaki-kakinya didirikan di atas batu setelah pembangunan rumah selesai. Next. Selanjutnya kita masuk ke rumah tongkonan. Langsung saja kita ke fasad. Rumah tongkonan merupakan rumah panggung persegi 4 panjang yang dibuat agar penghuni tidak mudah diganggu binatang buas maupun musuh. Berdasarkan struktur vertikalnya, bangunan rumah adat Toraja terbagi atas 3 bagian utama, yaitu bagian kaki, kolong, tongkonan yang disebut suluk. Banua merupakan kojong bangunan rumah yang terbentuk dari hubungan antara tiang-tiang kayu dan berbentuk 4 persegi panjang, berfungsi untuk melindungi tiang-tiang kayu dari air tanah dan mencegah turunnya bangunan karena lunaknya tanah. Bagian badan tongkonan disebut kali banua, terdiri atas ruang-ruang berjajar dari utara ke selatan, berfungsi sebagai ruang istirahat dan tempat tidur bagi tamu keluarga. Selain tempat untuk melaksanakan upacara
pengucapan syukur, dan sebagai dapur, tempat makan, dan musyawarah keluarga. Dan bagian atas atap tongkongan merupakan bagian yang paling tua, terbuat dari bambu yang dipilah menjadi dua dan disusun saling tumpang tindih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Filosofi budaya tradisional Toraja terdapat wujud fisik yang merupakan khasanan daerah Toraja, seperti halnya kehidupan ritualnya sewaktu melakukan upacara adat spiritual maupun ukbet WNDP, serta unsur-unsur visual seperti arsitektur bangunan rumah adat Toraja, tongkonan, dan artefak-artefak seninya berupa ukiran. Kesemuanya selalu berpatokan pada nilai tradisi yang terkandung dalam kepercayaan Toraja, yaitu Aluk Tolodo. Rumah merupakan tempat hunian untuk berlindung terhadap iklim yang tidak menguntungkan binatang buas, tempat beristirahat, bekerja, memimba individu atau keluarga, simbol, dan status sosial. Adapun definisi rumah adat tradisional merupakan bangunan yang memiliki struktur, proses pembangunan, fungsi, dan ragam hias. Dengan ciri khas yang unik dan diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Next. Material yang digunakan dalam konstruksi kaki tongkonan suluk buana adalah kayu uru atau kayu cempaka. Sedangkan khusus tiang pusat atau ari posi menggunakan jenis kayu nangka. Kayu merupakan material lokal yang seringkali digunakan sebagai material utama dalam arsitektur rumah tradisional. Material konstruksi maupun mampu memberikan karakter tersendiri tergantung dari jenis yang digunakan. Bahan kayu pada rumah tongkonan menciptakan sebuah karakter yang natural. Natural terlihat dari penggunaan kayu yang tanpa polesan, yaitu memperlihatkan warna dan serat kayu secara alami. Sedangkan kayu secara konstruksi kayu merupakan material yang kuat terhadap gaya tekan. Bagian atap tongkonan atau tiang benua menggunakan material bambu, sedangkan bambu memiliki karakter yaitu warna yang alami, tekstur halus, mulus, meski tanpa dicat, lurus, rapi, dan ringan. Tekstur dan warna bambu memiliki kesan arsitektur tropis yang sangat khas, sedangkan secara konstruksi bambu memiliki karakter kuat terhadap tarikan, lenturan, dan elastisitas. Next. Hubungan antar ruang. Terlihat denah tongkonan terdiri dari sali, di mana biasanya dijadikan sebagai tempat tidur dari anak laki-laki pada malam hari dan merupakan dapur sekaligus tempat makan pagi dan siang harinya. Sali memiliki ketinggian yang berbeda dari sumbung yang merupakan kamar tidur ayah dan ibu. Kemudian sumbung yang terdiri dari kamar ayah ibu yang sekaligus dijadikan kamar mayat atau kamar penyimpan mayat sebelum akhir mayat ditaruh di dalam batu. Selain itu ada longga, tangguh, eran atau tangga, dapur atau dapur. Pada tulak domba biasanya dipasang tanduk kerbau yang dikorbankan pada saat upacara kematian. Selain menjadi hiasan juga secara adat, jumlah dari tanduk kerbau dipasang pada tulak domba yang menunjukkan status sosial ekonomi pemiliknya. Konstruksi atap tongkonan yang hiperbolik punggung atau noknya sebetulnya tidak memerlukan penyangga atau tulak domba. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk ornamen dan ukiran pada rumah adat tongkonan, yaitu ukiran Toraja disebut pasura. Pasura yang digunakan memiliki makna setelah itu masyarakat Toraja. Pada mulanya pasura hanya ada 4 macam. Keempatnya akrab disebut garentu pasura atau pokok ukiran
sekaligus merupakan lambang kehidupan Toraja. Selanjutnya ada yaitu Pasura Pak Bari Alo atau ukiran matahari, Pasura Pak Manu Londong ukiran ayam jantan, Pasura Pak Cedong atau Pak Tike Pak Cedong ukiran menyerupai kepala kerbau, dan Pasura Pak Susu ukiran mirip jalur-jalur lurus diikuti sejajar sama rata. Next, hubungan antar ruang. Bagi orang Batak, rumah terdiri dari dua bagian, yaitu rumah sopo dan rumah bolon. Rumah sopo difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang, tempat penyimpanan padi, musyawarah adat. Sedangkan rumah bolon tempat tinggal keluarga besar yang tidak memiliki penyekat ruangan. Dari segi fungsi, rumah ini dibagi dua ruang, yaitu halang, ulu, dan talaga. Ruang halang ulu merupakan tempat duduk kaum pria, dan posisinya berada di sebelah kepala saat tidur. Sedangkan talaga tempat untuk kaum perempuan saat ada acara khusus, atau posisi berada di sebelah arah sebaliknya dari posisi duduk kaum pria. Pada ruang talaga ini diciptakan lubang kecil, tempat menyapu debu dekat tiang rumah. Makanya dalam pembuatan ruang itu agar semua keburukan dan hal negatif terbuang dari seisi rumah. Rumah adat Batak tidak memiliki struktur yang tertancap ke dalam tanah, seperti pondasi beton. Next. Dan ini adalah gambar dari Dena. Pada bagian A yaitu adalah pangdo, B adalah paluang, C sali, D sambung. Untuk nomor 1 ialah air posi, nomor 2 itu pundai, 3 tulak somba, 4 lentong garopang, 4 eran, 6 diapok atau dapur, 7 pintu mayat, 8 tempat jenazah disemayamkan, dan nomor 9 ialah tempat tidur. Next. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.